Pernahkah Anda merasakan nyeri tiba-tiba di dada? Tubuh mendadak lemas, hidung mengeluarkan darah tanpa sebab, atau seseorang tiba-tiba terserang stroke tanpa tanda yang jelas? Dalam tradisi para ulama, kondisi ini pernah disebut dengan satu istilah yang menggetarkan. Rihul Ahmar, angin merah. Apa itu sebenarnya? Dan benarkah ada doa perlindungan yang diajarkan untuk menjauhinya? Simak sampai akhir, karena ini bukan sekadar cerita, tapi pengingat agar kita menjaga waktu, menjaga tubuh, dan menjaga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha menjaga hambanya dari segala mara bahaya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan penuh kasih bagi umatnya. Dalam kehidupan, kita sering mendengar istilah Rihul Ahmar, atau yang dikenal di masyarakat sebagai angin duduk. Sebagian orang tua dahulu sangat mewanti-wanti agar tidak tidur pada waktu antara ba'da asar hingga menjelang isya. Mereka berkata, hindari tidur di waktu itu, seberat apapun rasa kantukmu. Nasihat itu bukan sekadar tradisi. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah amanah. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk beristirahat, dan setiap waktu memiliki adabnya. Para ulama mengajarkan pentingnya menjaga pola tidur, menjaga tubuh, serta membiasakan zikir sebelum memejamkan mata. Karena seorang mukmin tidak hanya menjaga fisiknya, tetapi juga menjaga ruhnya. Sahabatku, tidur di siang hari berbeda dengan tidur selepas asar. Tidur malam berbeda dengan tidur di waktu yang dilarang. Tubuh dan jiwa memiliki ritmenya sendiri. Dan ketika kita menjaga adab waktu, insya Allah, Allah menjaga kita. Disinilah pentingnya doa dan zikir perlindungan. Ayat kursi, salawat kepada Nabi, zikir sebelum tidur. Karena zikir bukan sekadar bacaan, melainkan benteng penjaga jiwa. Namun, ingat, doa tidak berdiri sendiri. Ikhtiar juga wajib dilakukan. Menjaga kesehatan, mengatur pola makan, tidak memaksakan diri ketika tubuh lelah, memeriksakan diri ke tenaga medis jika mengalami gejala serius. Doa dan ikhtiar berjalan bersama. Dikisahkan, pada suatu ketika, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Sulaiman, sedang duduk di singgasananya. Tiba-tiba datang satu angin besar. Beliau bertanya, "Siapakah engkau?" Angin itu menjawab, "Akulah Rihul Ahmar. Jika aku memasuki rongga anak Adam, ia bisa lumpuh. Jika aku memasuki otaknya, ia bisa menjadi gila." Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan agar angin itu dibinasakan. Namun angin itu berkata, "Aku akan tetap ada hingga hari kiamat. Tidak ada yang mampu membinasakanku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu angin itu pun menghilang. Diriwayatkan pula, suatu ketika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami gangguan hingga keluar darah dari hidungnya. Maka datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan doa perlindungan. Setelah doa itu dibacakan, dengan izin Allah, cucu beliau sembuh. Dan Nabi pernah bersabda bahwa siapa yang membaca doa tersebut, Allah akan menjaganya dari gangguan Rihul Ahmar. Doa tersebut adalah, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar, waddamil aswad, wadda'il akbar. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari angin merah, dari darah hitam,
dan dari penyakit yang besar. Sahabatku, kita meyakini bahwa segala penyakit datang atas izin Allah. Namun Islam juga memerintahkan kita untuk berobat dan menjaga kesehatan. Jika mengalami gejala seperti nyeri dada, sesak napas, kelemahan mendadak pada tubuh, atau tanda-tanda stroke, segera periksa ke dokter. Doa adalah perlindungan ruhani, pengobatan adalah ikhtiar jasmani. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita jaga waktu, jaga tubuh, jaga doa, karena setiap hembusan napas adalah amanah, dan sebaik-baik penjaga hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bantu channel Galeri Ilmu Hikmah dengan subscribe, like, komentar, dan share agar lebih banyak saudara kita mendapatkan manfaat. Semoga Allah melindungi kita dari segala gangguan, memberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.